Kalau kita melihat negara Arab Saudi sekarang dengan Ka'bah di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan statusnya sebagai pusat dunia Islam, mungkin banyak orang yang akan secara otomatis berpikir bahwa penguasanya, yaitu Raja Arab Saudi, pasti keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Ini anggapan yang wajar, apalagi mengingat betapa kuatnya simbolisme agama di negara itu. Tapi kenyataannya tidak begitu. Justru, jika kita telusuri sejarahnya dengan tenang dan jernih, kita akan menemukan bahwa keluarga kerajaan Arab Saudi atau yang dikenal sebagai dinasti Al Saud tidak memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Untuk memahami ini, kita harus kembali ke abad ke-18, jauh setelah masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nama Arab Saudi sendiri baru muncul secara resmi pada tahun 1932. Sebelumnya, wilayah itu hanya bagian dari Jazirah Arab yang terbagi-bagi oleh banyak suku dan klan yang masing-masing punya kekuasaan lokal. Disitulah muncul nama seorang tokoh penting, yaitu Muhammad bin Saud, yang hidup pada pertengahan abad ke-18 dan bisa dibilang sebagai nenek moyang dari keluarga kerajaan Arab Saudi yang sekarang. Muhammad bin Saud bukan seorang tokoh agama. Ia adalah kepala suku dari wilayah kecil yang bernama Diriyah, yang terletak di dekat kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi saat ini. Dia berasal dari keluarga Bani Hanifah, yaitu salah satu suku yang berada di daerah Najd, sebuah wilayah pedalaman yang panas dan kering di tengah Jazirah Arab. Keluarga Saud tidak dikenal sebagai keturunan Nabi dan tidak punya status istimewa dalam struktur sosial Arab saat itu. Tapi mereka cukup punya pengaruh di daerahnya karena kedudukan mereka sebagai pemimpin lokal. Hal yang membuat Muhammad bin Saud mencuat dalam sejarah bukan karena asal-usulnya, tapi karena pertemuannya dengan seorang tokoh ulama kontroversial yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Inilah titik penting dalam sejarah Arab Saudi. Pada tahun 1744, kedua orang yang bernama Muhammad ini, yang satu pemimpin suku dan yang satu lagi adalah ulama reformis, bertemu dan membuat perjanjian politik religius. Muhammad bin Abdul Wahhab punya misi untuk memurnikan Islam dari apa yang ia anggap sebagai penyimpangan dan bid'ah. Dia menolak keras ziarah ke makam orang suci, praktik tawasul, dan banyak hal lain yang sudah jadi tradisi dalam Islam di berbagai tempat. Gagasannya radikal untuk ukuran waktu itu dan banyak yang menolaknya. Muhammad bin Saud melihat peluang besar dari ajaran itu. Dia menawarkan perlindungan dan dukungan politik kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, dan sebagai gantinya, gerakan Wahhabisme akan mendukung keluarga Saud sebagai pemimpin dunia Islam versi mereka. Jadi sejak awal, berdirinya kekuasaan keluarga Saud itu lebih kepada aliansi politik dengan gerakan keagamaan Wahabi, bukan karena silsilah keturunan Nabi. Dengan dukungan dari para pengikut Wahabi yang militan dan semangat untuk mengislamkan ulang wilayah-wilayah di Arab, Muhammad bin Saud dan keturunannya mulai menaklukkan berbagai wilayah di Jazirah Arab. Yang menarik, pada saat itu, kekuasaan Muslim terbesar ada di tangan Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman Empire yang berbasis di Istanbul, Turki. Kekhalifahan ini mengklaim sebagai pelindung dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Tapi keluarga Saud dan gerakan Wahabi memandang mereka sebagai pelaku bid'ah yang merusak kemurnian agama Islam. Maka mulailah bentrokan berdarah antara pengikut keluarga Saud dengan pasukan Ottoman dan suku-suku Arab lainnya. Akhirnya pada awal abad ke-19, kekuasaan keluarga Saud sempat mencapai puncaknya dan mereka bahkan berhasil merebut Mekah dan Madinah dari tangan Ottoman. Namun pada tahun 1818, pasukan Ottoman yang dibantu oleh pasukan dari Mesir di bawah Muhammad Ali Pasha menyerang Diriyah dan menghancurkan kekuasaan Saud pertama. Kepala-kepala pasukan Wahabi dipenggal dan wilayah kekuasaan mereka kembali direbut. Namun keluarga Saud tidak musnah. Mereka kembali bangkit beberapa dekade kemudian dan mendirikan kembali kekuasaan mereka dalam bentuk Emirat Najd. Tapi baru pada awal abad ke-20-an, ketika tokoh legendaris Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud yang dikenal sebagai Ibnu Saud muncul, maka jalan menuju berdirinya Arab Saudi modern mulai terbuka lebar.
Ibnu Saud lahir pada tahun 1875 dan pada tahun 1902 dia berhasil merebut kembali Riyadh yang menjadi langkah awal restorasi kekuasaan keluarga Saud. Ibnu Saud adalah figur karismatik. Dia tidak hanya mengandalkan garis keturunan bangsawannya dari Diriyah, tapi juga pandai memainkan aliansi politik, termasuk dengan Inggris yang pada saat itu punya pengaruh besar di kawasan Timur Tengah. Saat Perang Dunia I pecah, Inggris berusaha melemahkan Kesultanan Ottoman dengan membangun jaringan dukungan kepada para pemimpin lokal di wilayah Arab termasuk Ibnu Saud. Sementara itu, kota suci Mekah dan Madinah saat itu berada di tangan Syarif Hussein bin Ali, yaitu penguasa Hijaz yang berasal dari keluarga Hashemid, yaitu keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW dari jalur cucunya yaitu Hasan bin Ali. Jadi, kalau bicara soal siapa yang benar-benar keturunan Nabi, maka keluarga Syarif di Hijaz lah yang sebenarnya punya legitimasi dari sisi nasabnya. Tapi ironisnya, meskipun punya keturunan suci, Syarif Hussein kehilangan kekuasaannya. Pada tahun 1924, pasukan Ibnu Saud bersama pasukan Wahabi yang dikenal sebagai Ikhwan menyerbu Hijaz dan merebut Mekah dan Madinah. Ini adalah titik balik besar. Kota-kota suci Islam yang dulunya berada di tangan keturunan Nabi, sekarang jatuh ke tangan keluarga Saud yang bukan keturunan Nabi, tapi punya kekuatan militer dan dukungan ideologi Wahabi. Maka sejak saat itulah, keluarga Saud menguasai seluruh Jazirah Arab bagian tengah dan barat. Dan pada tahun 1932, negara Arab Saudi resmi dideklarasikan, dinamai dari nama keluarga mereka sendiri. Kalau kita tarik kesimpulan dari kisah ini, sangat jelas bahwa keluarga kerajaan Arab Saudi bukan berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah keturunan kepala suku dari Najd yang mendapatkan kekuasaan bukan karena silsilah suci, melainkan karena strategi politik, aliansi ideologi, dan kekuatan militer. Mereka bahkan menggulingkan penguasa Mekah yang justru berasal dari darah Nabi. Ironis ya? Tapi memang begitulah sejarahnya. Setelah berhasil merebut wilayah Hijaz dari tangan keturunan Nabi, keluarga Saud menghadapi tantangan yang besar, yaitu bagaimana mereka bisa diterima secara luas sebagai penguasa atas dua kota suci Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Padahal mereka bukan keturunan Nabi, dan bahkan baru saja menggulingkan penguasa yang jelas-jelas memiliki nasab langsung dari Nabi Muhammad SAW. Disinilah kecerdikan politik Ibnu Saud dan kekuatan ideologi Wahabisme memainkan perannya. Sejak awal, Wahabisme bukan sekedar aliran pemikiran keagamaan. Ia adalah ideologi politik yang dibungkus dengan semangat religiusitas tinggi. Muhammad bin Abdul Wahab yang memulainya pada abad ke-18 tidak hanya ingin memurnikan ajaran Islam dari segala bentuk tradisi lokal dan praktik yang dianggap syirik, tetapi juga membangun sistem sosial dan kekuasaan yang berdasarkan pemahaman tunggal atas teks suci. Dalam sistem ini, penguasa tidak perlu berasal dari keturunan Nabi. Yang paling penting adalah dia melindungi dan menyebarkan Islam secara murni. Itu mengapa ketika Ibnu Saud menguasai Mekah dan Madinah pada 1924 sampai 1925, dia tidak berusaha mengklaim bahwa dia adalah keturunan Nabi. Sebaliknya, dia justru menguatkan legitimasi kekuasaannya dengan mengibarkan bendera pemurnian Islam. Dia mengklaim bahwa kota-kota suci selama ini telah dikotori oleh ziarah berlebihan, pemujaan kuburan wali, dan tradisi sufi yang dianggap menyimpang oleh kaum Wahabi. Maka, pembersihan masjid-masjid dari makam dan tempat ziarah menjadi langkah simbolis sekaligus politis, yaitu untuk menunjukkan bahwa kekuasaan keluarga Saud telah sah karena mereka menegakkan Islam yang benar. Kalian mungkin berpikir, apakah rakyat menerima ini begitu saja? Jawabannya adalah tidak semuanya. Banyak ulama dari Mekah dan Madinah yang menolak pendekatan kasar Wahabi. Beberapa diasingkan, dan yang lain dipaksa untuk patuh. Lalu sebagiannya terpaksa menyesuaikan diri demi keselamatan hidup. Tapi perlu diingat, saat itu Ibnu Saud sudah punya kekuatan militer yang besar, ditambah para pendukung fanatik dari kalangan Ikhwan, kelompok milisi bersenjata yang sangat setia pada Wahabisme. Yang menarik, pada saat yang sama, Inggris justru menjadi pendukung diam-diam dari keluarga Saud.
di tengah Perang Dunia Pertama, Kesultanan Ottoman yang menguasai wilayah Arab dan merupakan musuh Inggris mulai melemah. Inggris kemudian mencari sekutu lokal yang bisa menggoyahkan dominasi Ottoman. Mereka sempat mendekati Syarif Hussein di Hijaz dan menjanjikannya wilayah Arab yang merdeka. Ini dikenal dalam sejarah sebagai McMahon Hussein Correspondence. Tapi Inggris juga menjalin hubungan dengan Ibnu Saud karena melihat potensi militernya dan ideologi Wahabinya yang bisa dijadikan alat untuk menciptakan tatanan baru di Timur Tengah. Bukti dukungan Inggris ini cukup nyata. Sejak awal 1920-an, Ibnu Saud menerima dana dan persenjataan dari Inggris. Mereka menganggap Ibnu Saud lebih bisa dikontrol ketimbang Syarif Hussein yang lebih ambisius dan memiliki klaim terhadap gelar khalifah. Ketika Ibnu Saud menyerbu Hijaz dan menggulingkan Syarif Hussein, Inggris tidak melakukan perlawanan berarti. Justru sebaliknya, mereka memberikan ruang politik agar Ibnu Saud bisa memantapkan kekuasaannya. Pada tahun 1932 menjadi momen yang penting. Ibnu Saud memproklamirkan berdirinya negara baru yang bernama Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah atau Arab Saudi. Ini satu-satunya negara di dunia yang dinamai dari nama keluarga penguasanya. Sebuah langkah yang secara simbolik menunjukkan bahwa negeri ini adalah milik keluarga Saud, bukan milik seluruh umat Islam, apalagi milik keturunan Nabi Muhammad SAW. Setelah proklamasi, Ibnu Saud terus memperkuat kekuasaannya dengan menciptakan sistem yang menggabungkan otoritas kerajaan dan kekuasaan ulama Wahabi. Dalam sistem ini, keluarga Saud mengatur urusan politik dan ekonomi, sedangkan ulama Wahabi mengurus hukum dan moral masyarakat. Dua kekuatan ini saling menopang. Para ulama memberi stempel halal atas kekuasaan raja, sementara raja memberikan wewenang kepada ulama untuk mengontrol kehidupan sosial, termasuk pendidikan, media, dan perilaku warga. Dengan kontrol penuh atas dua kota suci, sumber kekayaan minyak yang mulai ditemukan sejak 1938 dan dukungan politik dari Barat, keluarga Saud berhasil memperkuat posisi mereka secara global. Tapi sekali lagi, semua ini terjadi tanpa mereka harus mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan, mereka sangat hati-hati dalam narasi publik agar tidak membuat klaim-klaim semacam itu. Sebab mereka tahu, jika terlalu menonjolkan legitimasi keagamaan lewat nasab, itu tidak akan membuka celah bagi keturunan Nabi lainnya untuk menantang posisi mereka. Sebagai contoh, keluarga Hashemid, keturunan Nabi yang dulu berkuasa di Hijaz, masih eksis hingga hari ini. Mereka sekarang menjadi keluarga kerajaan di Yordania dan hingga kini masih membawa gelar Sayyid atau Syarif yang menunjukkan hubungan darah mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi berbeda dengan Arab Saudi, kerajaan Yordania tidak menguasai Mekah dan Madinah, sehingga posisi mereka dalam dunia Islam tidak sekuat dulu. Yang lebih menarik lagi, Arab Saudi mulai mengontrol narasi sejarah di dunia Islam lewat lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan internasional. Mereka mendanai pembangunan masjid, menyebarkan buku-buku Wahabi ke berbagai negara, dan mendirikan universitas Islam seperti Universitas Islam Madinah. Disinilah pengaruh mereka makin terasa, pemahaman Islam yang sangat tekstual, skriptual, dan menolak banyak tradisi lokal menjadi arus utama di banyak tempat, bahkan di luar negeri seperti Indonesia, Pakistan, dan Afrika. Namun, semua pengaruh besar itu tidak mengubah fakta dasar bahwa Raja Arab Saudi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam struktur sosial Arab Saudi sendiri, status sebagai Sayyid atau keturunan Nabi memiliki tempat yang spesifik, tapi bukan yang tertinggi. Para Sayyid tetap dihormati secara sosial, tapi mereka tidak memiliki akses ke kekuasaan politik. Semuanya tetap berada di tangan keluarga Saud dan ulama Wahabi. Dengan kata lain, kekuasaan di Arab Saudi bukan diwariskan lewat darah suci, tapi lewat perjanjian politik, kekuatan militer, aliansi ideologi, dan dukungan internasional. Disinilah letak perbedaan besar antara legitimasi spiritual dan legitimasi politik. Dan selama keluarga Saud bisa menjaga stabilitas kekuasaan itu, mereka tidak perlu mengaku keturunan Nabi untuk tetap menjadi penguasa atas tanah suci. Memasuki abad ke-20 dan terutama setelah Perang Dunia Kedua, landscape politik dunia berubah total. Kolonialisme mulai runtuh
negara-negara Islam bermunculan sebagai bangsa merdeka, dan teknologi komunikasi membuat umat Islam di berbagai belahan dunia makin mudah terhubung dan saling bertukar pandangan. Di tengah semua perubahan besar ini, Arab Saudi justru makin memperkuat cengkeramannya sebagai pemimpin simbolik dunia Islam. Tapi bagaimana bisa? Apalagi mereka bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW dan tidak sedikit dari umat Islam di luar Arab yang mulai sadar akan fakta ini. Jawaban dari pertanyaan itu bisa diringkas dalam dua kata. Yang pertama minyak dan yang kedua manajemen citra. Semuanya bermula pada tahun 1938 ketika pengeboran minyak di Dammam, yaitu wilayah timur Arab Saudi, untuk pertama kalinya membuahkan hasil. Penemuan ladang minyak itu mengubah nasib negara yang sebelumnya hanyalah kerajaan padang pasir dengan ekonomi sederhana, berubah menjadi sebuah negara dengan salah satu cadangan minyak terbesar di dunia. Ketika Perang Dunia Kedua selesai dan dunia mulai bergantung pada minyak sebagai sumber energi utama, posisi Arab Saudi langsung melonjak pada percaturan global. Pada tahun 1945, Raja Abdul Aziz atau Ibnu Saud bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin D. Roosevelt di atas kapal USS Quincy di terusan Suez. Pertemuan ini menandai awal hubungan strategis antara Arab Saudi dan Amerika Serikat. Amerika Serikat mendapat akses stabil terhadap minyak Saudi dan sebagai gantinya, keluarga Saud mendapat perlindungan militer serta pengaruh global. Ini bukan sekedar hubungan dagang, tapi aliansi politik jangka panjang yang terus berjalan hingga saat ini. Nah, kekuatan ekonomi dari minyak inilah yang kemudian digunakan oleh keluarga Saud untuk membangun dan mengelola citra mereka sebagai pelayan dua kota suci. Mereka membiayai renovasi besar-besaran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, membangun fasilitas untuk jemaah haji dari seluruh dunia, serta mencetak jutaan Al-Quran dan menyebarkan secara gratis ke berbagai negara. Ini semua dilakukan dalam kerangka identitas baru mereka, yaitu Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain, atau pelayan dua masjid suci. Judul ini sangat cerdas, bukan penguasa, bukan imam, bukan khalifah, tapi pelayan. Kata pelayan memberi kesan rendah hati dan religius, seolah-olah mereka tidak mengejar kekuasaan, tapi hanya ingin mengabdi. Padahal, posisi mereka tetaplah sebagai penguasa absolut yang mengontrol setiap aspek politik, ekonomi, dan sosial di Arab Saudi. Dengan kekuatan finansial dari minyak, mereka mendanai pembangunan ribuan masjid dan sekolah Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia dan Afrika. Mereka juga memberikan biaya siswa kepada para pemuda muslim dari negara-negara berkembang untuk belajar di Universitas Islam Madinah dan kampus-kampus di Riyadh dengan kurikulum yang sangat wahabi. Ini adalah bentuk soft power yang sangat efektif, menyebarkan pengaruh keagamaan dan politik tanpa harus mengirim tentara. Tapi tetap saja, satu hal yang tidak bisa mereka ubah, yaitu tentang asal-usul mereka bukan dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Apakah hal ini pernah menjadi isu yang besar? Jawabannya adalah pernah. Misalnya, pada tahun 1979, terjadi peristiwa penyerbuan Masjidil Haram di Mekah oleh kelompok ekstremis yang dipimpin oleh Juhaiman Al-Otaibi, yang pernah kita bahas di konten sebelumnya. Salah satu alasan utama pemberontakan ini adalah karena Juhaiman dan pengikutnya menganggap keluarga Saud tidak sah sebagai penguasa tanah suci. Mereka menyebut keluarga Saud sebagai sekuler, korup, dan tidak memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka mengangkat seorang figur bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani sebagai Mahdi yang dinanti-nantikan, karena dianggap punya nasab yang lebih dekat ke Nabi. Walaupun pemberontakan itu berhasil dipadamkan, insiden tersebut membuat keluarga Saud sadar bahwa ketidakhadiran nasab kenabian memang bisa menjadi titik yang lemah. Sejak saat itu, mereka memperketat pengawasan terhadap kelompok Islamis dalam negeri, sambil tetap mempromosikan Wahabisme sebagai versi Islam yang mereka anggap murni dan resmi. Namun di luar itu, pemerintah Arab Saudi juga sangat cermat dalam mengelola persepsi umat Islam dunia. Mereka tidak pernah terang-terangan mengklaim sebagai keturunan Nabi, tapi juga tidak membuka ruang bagi keturunan Nabi lain untuk tampil di panggung internasional. Misalnya, keluarga Hashimid di Yordania tetap dihormati, tapi mereka tidak diberi akses untuk mengatur urusan kota suci. Bahkan dalam organisasi seperti OKI atau Organisasi Kerjasama Islam, Arab Saudi tetap memegang posisi sentral karena kekuatan finansial dan fasilitas ibadah haji yang mereka kelola.
Arab Saudi mengontrol banyak saluran dakwah, televisi, penerbitan buku, dan situs-situs keislaman dalam berbagai bahasa. Citra Raja Salman dan putra mahkota Muhammad bin Salman atau MBS dipoles sedemikian rupa agar terlihat sebagai pemimpin Islam yang modern dan visioner. Meskipun pada praktiknya mereka tetap menjalankan monarki absolut dengan kekuatan penuh di tangan keluarga Saud. Namun menariknya, MBS yang kini menjadi penguasa de facto Arab Saudi berusaha menggeser pendekatan konservatif ala Wahhabisme ke arah yang lebih terbuka. Dalam beberapa tahun terakhir, dia melonggarkan aturan-aturan sosial, membuka ruang hiburan, bioskop, konser, dan membatasi kekuasaan polisi syariah. Semua ini bagian dari rencana besar yang bernama Vision 2030, yaitu proyek transformasi ekonomi dan sosial Saudi dari negara berbasis minyak menuju negara modern yang lebih beragam sumber pendapatannya. Disinilah muncul ironi besar. Raja Saudi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi tetap mengontrol dua kota suci. Mereka menggunakan Wahhabisme untuk membangun legitimasi, tapi sekarang justru mulai meninggalkan ajaran-ajaran Wahhabi dalam praktik sosialnya. Mereka punya kekuatan ekonomi dan politik yang luar biasa, tapi asal-usul mereka tetap tidak bisa diubah. Dan yang lebih menarik lagi, umat Islam di berbagai negara sebagian besar menerima keadaan ini tanpa banyak protes. Karena realitas kekuasaan dan pengaruh memang lebih kuat daripada sekedar garis keturunan. Maka kalau kita rangkum seluruh pembahasan ini, jawabannya sudah sangat jelas, yaitu Raja Arab Saudi bukan berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW, karena memang sejak awal keluarga Saud bukanlah keturunan beliau. Mereka adalah penguasa lokal dari Najd yang naik ke tampuk kekuasaan lewat aliansi politik, kekuatan militer, dan dukungan ideologis Wahhabisme. Kemudian mereka memperkuat posisi lewat kekayaan minyak dan hubungan strategis dengan negara-negara besar seperti Inggris dan Amerika Serikat. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semua ini salah? Itu tergantung dari sudut pandang. Dari sisi historis dan politik, apa yang mereka lakukan adalah bentuk perjuangan kekuasaan seperti banyak dinasti lain di dunia. Tapi dari sisi spiritual dan simbolik, tentu ini menjadi pertanyaan yang besar, yaitu bagaimana mungkin tanah suci umat Islam dikuasai oleh keluarga yang tidak punya ikatan darah dengan Nabi terakhir? Namun inilah realitas yang ada, dan sampai hari ini, meskipun banyak orang yang mulai sadar akan ketidaksesuaian antara citra religius dan kenyataan politik keluarga Saud, belum ada kekuatan yang cukup besar untuk menggeser dominasi mereka. Selama mereka tetap bisa menjaga stabilitas, menyediakan fasilitas ibadah, dan mengelola haji dengan baik, dunia Islam tampaknya akan terus menerima mereka, meski tanpa silsilah kenabian. Bagaimana menurut kalian? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.